Sore guys, pasti ini bisa nangis ini para pemula. Saya pun ibaratnya kolab ini. Jadi begini, oke. Kulkas ini kemarin sudah saya flashing habis, oli sudah saya tuang, hidupin, kemudian saya tuang lagi. Hasil oli ini seperti apa setelah oli baru diputar di kompresor, belum saya sambung. Kemudian saya tuang, hasilnya seperti apa, artinya ini kotor atau masih campur air atau tidak. Oke guys, sedikit keruh saya isi oli lagi, ulang lagi, sudah bening. Posisi lagi vakum ya, mau ngisi ini kompresor ini gancap ini. Tiba-tiba berhenti, oli sudah ada. Hasil ini super ini. Evap sudah saya flashing bersih. Kemudian kondensor saya flashing bersih, kompresor dituang oli. Apa enggak bikin nangis ini? Oke guys. Kenapa saya unggah ini konten berbalik ya? Jadi konten seperti ini nih menurut saya nih, nggak tukang pintar, nggak tukang pemula, nggak pintar, tukang jago. Ini kalau mengalami kasus seperti ini, main isi freon mana nggak habis. Sedangkan saya sudah flashing habis, saya tambal flashing habis, kondensor flashing habis, oli dikocok 2 kali. Ini terjadi gancet. Apa enggak membagongkan saya ini kulkas? Saya kemarin sudah vakum, saya tarik pulang. Kompresor saya pulang, saya gerinda, coak langsung salas. Kemudian saya kocok lagi oli, saya tuang. Ini super ini termasuk saya. Jadi ini untuk pengalaman, jadi jangan anggap enteng ini tukang kulkas. Saya unggah seperti ini karena kesusahan tukang kulkas. Kalau kasus seperti ini jangan sembarangan, bener-bener ini. Jangan sembarangan ini. Jadi super ini tingkatannya ini sudah. Kenapa saya tidak bikin yang gampang-gampang konten ini? Karena sebelum Anda melakukan seperti ini, misalkan kecongkel air kemarin saya tuang seperti itu. Sebenarnya ini 50-50, saya sudah 50-50, tapi sudah saya kerjain hampir ini 70%. Yang terjadi ini meleset juga ini, kompresor ini di tengah perjalanan di atas 70% ini gancet. Jadi gancet ini sebenarnya bukan oli yang di kompresor bawah campur oli ini. Jadi oli air campur oli yang sudah masuk di piston ini. Makanya saya hidupin terus, gebresin terus setelah saya isi oli baru supaya ini keluar ini. Ternyata ini bau-bau sedikit kayak air ini semakin keluar sampai habis dan tinggal oli nih, percikan oli. Artinya ini si piston sampai ke pipa pres ini sudah tidak ada air ini. Jadi air di piston ini yang geseran kanan kiri dan piston yang ke depan ini yang bikin masalah kalau ada percikan air kemudian ini berhenti atau kena panas ini tiba-tiba berhenti. Bukannya kena panas saya rasa ini malahan akan hilang si air ini ada masalah. Cuman ini mungkin pas kebetulan saja ini, mungkin kok yang lain tidak. Ini konten saya ambil rumit sekali. Saya ambil super membagongkan sekali bagi saya ini. Karena ini sampai saya bobok kompresornya dan piston ini saya supaya lepas sehingga putar lagi saya siram oli. Ini kan super. Jadi ini jangan dilewatkan. Saya tidak video karena ini sering saya unggah.
Jadi yang saya video ini untuk pengalaman Anda para pemula ini. Jadi kalau ngomong gampang flashing, tidak seperti itu hasilnya ini. Hasilnya luar biasa untuk Anda. Anda kan saksikan sudah saya isi freon ini sebenarnya. Nih. Hasil saya coak, sudah dilas, saya cek press, tidak ada kebocoran. Saya siram air dan saya rendam, tidak ada kebocoran. Makanya saya aman. Kemudian saya timpa lem Korea bersama tepung. Jadi ini saya lapisin seperti ini, takut ada rembesan sedikit. Kalau ada rembesan sedikit, artinya ini saya ancang-ancang. Jadi ini kalau misalkan ada masalah rembes kemudian keluar, ini tidak waktu jangka pendek. Artinya ini bisa melewati lebaran haji, kemudian dicariin kompresor. Ini kan super. Jadi ini sudah tidak rembes ini memang. Berdasarkan cek press, apa enggak super konten seperti ini. Jarang yang mengunggah seperti ini, karena ini orang di YouTube ini unggahnya yang gampang. Yang komen gampangin ini lihat konten. Silahkan saja, mungkin ini 1, 2, kulkas atau 3. Kalau saya uji ini puluhan, bahwa saya bisa pastikan ini 50 ini persen akan bermasalah. 70% ini akan masalah. Ini makanya di atas puluhan ini bisa ancang-ancang. Konten-konten seperti ini saya anggap ini super untuk Anda, karena nanti sebelum Anda mengerjakan, sedangkan saya ini super teliti aslinya karena berdasarkan pengalaman dan uji-uji. Itu pun meleset. Oke, jadi super lagi nih. Saya lagi sih tekanan berapa nggak tahu, saya akan lihat di dalam ini. Oke. Sudah pasti dingin memang. Las-lasan sudah saya rambang tekanan dengan air tidak bocor. Jadi ini super. Oke. Sebenarnya ini sudah super semua, sudah saya flashing, sudah pokoknya tidak kurang akal bahasanya. Tapi ini meleset. Jadi di dunia kulkas itu seperti itu. Makanya kalau Anda mengalami seperti ini untuk pemula ini. Jadi untuk pemula saya pesan ini. 1, di dunia kulkas ini maksudnya jangan disepelein. Kalau ada orang ngomong gampang ini jangan ngikut ini. Ini berdasarkan uji atau tidak, atau sudah jam terbangnya sangat tinggi. Ini jangan ngikut yang seperti ini, gampangin. Jadi seperti inilah ini konten-konten kulkas yang Anda harus tahu. Yang super membagongkan ini untuk saya. Kemudian untuk saya, Anda melihat, jadi untuk ingat. Oh, seperti ini kasusnya, akan terjadi seperti ini. Walaupun sudah luar biasa bersihnya. Jadi diingat untuk pengingat. Untuk saya juga pengingat. Kalau saya kan sebenarnya ini sudah hampir berpikir 50% ini lolos dari jeratan seperti ini. Tetap saja ini menjerat saya, bahkan super. Oke, jadi itulah sebuah konten. Jadi konten ini saya terang-terangan kenapa mengunggah yang tidak gampangin, karena berdasarkan puluhan bahkan ratusan tukang kulkas ini gampangin. Saya yang super teliti saja meleset. Makanya saya untuk para pemula supaya tingkat resikonya paham dulu ini. Kalau kasus seperti ini, wah, ingat video saya misalkan. Seperti itu akan yang terjadi. Kemudian caranya seperti ini, ternyata ada proses. Kalau misalkan saya isi kemarin, ini sudah gancet. Makanya setelah coak gancet ini saya hidupin lama ini supaya piston ini pada licin semuanya, baru saya berani.
Oke, mudah-mudahan para pemula ini untuk acuhan lah. Saya juga acuhan, sebenarnya saya acuhannya bolak-balik. Puluhan tidak main-main, bisa ratusan ini karena ini saya bermain kulkas dari dulu. Makanya saya tidak gampangin di dunia kulkas. Karena super, ada yang super, ada yang membagongkan. Silahkan Anda gampangin kulkas. Mungkin itu baru 1, 2, 3. Saya paham bahwa kulkas ini digampangin, ini mungkin 1, 2, 3. 1, 2, 3. Enak banget ngomongnya. Gampang. Ini baru 1, 2, 3. Alamin ratusan. Jadi tahu persis. Makanya saya unggah konten yang berbalik. Supaya Anda tingkatan resiko komplain atau yang mau terjadi atau sebelumnya ini tahu, ini sudah saya nego. Misalkan meleset ini pakai mesin seperti ini, sudah pasti saya ganti. Ini menyelamatkan lebaran haji ini pasti daging. Saya pun ini sama dengan membagi daging kepada Anda karena konten seperti ini Anda dapat kulkas servisan 3 saja. Sudah 1 galon Anda beri daging. Ini kan super ini tekanannya, saya lihat ini. Ngapain saya lihat ngisi freonnya? Saking seringnya ngisi freon, saya bosen ini 18. Jadi ini kapiler yang melilit di pipa hisap, pipa balik. Oke, ini saya timbal lem memang. Apakah ini lem Samson atau bukan? Ini saya tidak tahu. Intinya ini lem Korea. Setelah dilas, saya bersihin dengan air dengan sabun, kemudian saya timpa lem di ur-ur dengan tepung ini supaya ini bercak lem ini, maksudnya lem ini yang cair. Jadi seperti itu. Kan luar biasa. Ini lem Samson ini, kalau ada bilang ini lem Samson. Saya akan tutup ini. Oke guys. Saya tidak lama mengerjakan ini, habis flashing, pasang vakum, kemudian gancet. Ini tidak kelamaan ini. Saya langsung potong kompresor, saya bawa ini. Jadi ini saya pastikan karena berapa PTC ini tetap tidak hidup dan saya banting tetap tidak hidup. Ini sudah pasti gancet. Gulungan masih nyambung. Oke. Seperti itu. Ini super penting untuk Anda. Saya yakin ini super penting pengalaman seperti ini. Oke. Sore guys.